Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di dalam ibadah online kita pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik buat hari yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami akan datang beribadah kepadamu. Berkatilah kami Tuhan melalui pujian penyembahan kami dan juga kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Biarlah kasih dan setiamu senantiasa ada atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bernyanyi sama-sama dulu ya. Mari kita ikuti pujian berikut ini. Kalau kita marah harus bagaimana? Kadang aku marah, kadang aku kesal, kadang aku ingin semua sesukaku. Tapi Tuhan ajar hatiku tenang, Dia menolongku menguasai diri. Saat hatiku panas, ku ingat Tuhan. Tuhan tolong aku menguasai diri. Tuhan tolong aku hidup seperti-Mu. Tuhan tolong aku saat aku marah. Tuhan tolong aku menjadi sabar. Tenang, tenang, ta-la-la-la-la-la, ta-la-la-la-la-la-la. Halala, hey, hey, halala, hey, hey, halala, la-la-la-la-la-la. Kadang aku marah, kadang aku kesal, kadang aku ingin semua sesukaku. Tapi Tuhan ajar hatiku tenang, Dia menolongku menguasai diri. Saat hatiku panas, ku ingat Tuhan. Tuhan tolong aku menguasai diri. Tuhan tolong aku hidup seperti-Mu. Tuhan tolong aku saat aku marah. Tuhan tolong aku menjadi sabar. Tenang, tenang, Tuhan menolongku. Tenang, tenang, hatiku damai. Tuhan tolong aku menguasai diri. Dengan kuasa-Mu aku jadi kuat. Halo adik-adik, siapa di sini yang suka sekali makan es krim atau coklat? Pasti semuanya suka ya. Kakak juga suka makan es krim dan coklat. Tapi bagaimana kalau mama bilang, jangan makan es krim dulu ya, kamu sedang batuk. Apakah adik-adik bisa menahan diri untuk tidak memakannya? Menahan diri dari hal yang kita inginkan demi kebaikan kita, itu disebut dengan penguasaan diri. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membahas cerita tentang 4 anak muda yang hebat karena punya penguasaan diri yang luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini tema kita adalah tentang penguasaan diri. Yuk kita dengar kisahnya berikut ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Daniel 1 ayat 8. Daniel 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ada 4 anak muda dari bangsa Israel yang dibawa ke istana Raja Nebukadnezar di Babel. Nama mereka adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Ajaria. Mereka pintar dan berwajah tampan.
Nah, adik-adik, Raja Nebukadnezar ingin supaya mereka bekerja di istananya. Dan fasilitas yang mereka dapat adalah raja memberikan makanan dan minuman yang paling enak di seluruh negeri. Wah, bayangkan saja adik-adik, ada daging panggang yang wangi, kue-kue manis yang lezat, dan minuman yang mewah. Makanan itu langsung dari meja raja. Namun, ada satu masalah. Makanan dan minuman raja itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Menurut firman Tuhan, makanan itu najis dan tidak boleh dimakan oleh umat Tuhan. Teman-teman Daniel yang lain makan makanan tersebut. Tetapi Daniel dan ketiga temannya tidak memakan makanan itu. Mereka menguasai diri untuk tidak memakannya. Nah, adik-adik, Daniel kemudian pergi menemui Aspenas, kepala pegawai istana. Dengan sopan, Daniel berkata, "Tuan, tolong izinkan kami tidak memakan makanan raja. Berikan saja kami sayur untuk dimakan dan air putih untuk diminum." Adik-adik, Aspenas ketakutan. "Aduh Daniel, kalau kalian hanya makan sayur dan air putih, nanti wajahmu jadi pucat dan badanmu kurus. Kalau raja tahu, aku bisa dihukum mati." Daniel tidak menyerah. Dengan tenang, ia menawarkan sebuah ujian. "Cobalah kami selama 10 hari saja. Biarkan kami makan sayur dan minum air putih. Setelah 10 hari, lihatlah perbedaan wajah kami dengan orang-orang yang makan makanan dari raja." Akhirnya Aspenas pun setuju. 1 hari, 2 hari, sampai 10 hari berlalu, teman-teman yang lain kekenyangan makan daging raja, sedangkan Daniel dan teman-temannya hanya makan sayur dan minum air putih. Adik-adik, setelah hari sudah ke-10, Aspenas pun mengumpulkan semua anak muda tersebut. Tebak apa yang terjadi adik-adik? Wah, ternyata wajah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria justru terlihat lebih segar, lebih sehat, dan lebih kuat dari semua anak yang makan makanan raja tersebut. Tuhan memberkati penguasaan diri mereka. Bahkan Tuhan memberikan mereka kepintaran 10 kali lipat lebih hebat dari semua orang pintar di Babel. Adik-adik, Daniel dan teman-temannya berhasil menguasai diri dari godaan makanan enak karena mereka lebih sayang kepada Tuhan. Nah, adik-adik, penguasaan diri itu seperti rem pada sepeda. Kalau tidak punya rem, saat kita memakai sepeda tersebut, kita bisa menabrak atau terluka. Sama seperti hidup kita. Kalau kita tidak bisa mengerem amarah kita, mengerem keinginan kita untuk main game, atau mengerem perkataan kita bisa merugikan diri sendiri dan menyakiti hati Tuhan. Bagaimana kita bisa menunjukkan penguasaan diri kita di rumah? Yaitu dengan cara taat kepada orang tua, tidak membantah, tidak mudah marah, dan mau berbagi. Dan bagaimana cara kita untuk kita bisa menunjukkan penguasaan diri kita di sekolah? Tidak menyontek, berkata jujur, tidak mengejek teman, dan menaati guru. Nah, penguasaan diri bukan berarti kita kuat dengan kekuatan sendiri, tetapi Roh Kudus akan menolong kita melakukan yang benar setiap hari. Amin adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita, dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini untuk semakin lebih baik lagi di dalam penguasaan diri. Sebagai pertanyaan buat kita hari ini adalah, yang pertama, siapakah tokoh Alkitab yang kita pelajari hari ini? Yang kedua, apa arti penguasaan diri? Yang ketiga, berapa lama waktu ujian yang diminta Daniel kepada pegawai istana untuk membuktikan bahwa makan sayur tetap membuat mereka sehat? Yang keempat,
Di manakah Daniel tinggal setelah dibawa dari negerinya? Yang kelima, apa yang diputuskan Daniel dalam Daniel 1 ayat 8? Nah, adik-adik boleh dijawab ya sebagai PR kita pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan Daniel. Tolong kami agar dapat menguasai diri, taat kepadamu, berkata yang baik, melakukan yang benar, dan menjadi anak yang menyenangkan hatimu setiap hari. Tuhan, tolong kami menguasai diri hari demi hari. Berikan kami kekuatan untuk bisa menahan amarah, menjaga perkataan agar selalu baik, taat mendengarkan orang tua, serta guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Sampai ketemu kita minggu depan. Bye-bye.